Halo, kita jumpa lagi dalam obrolan bersama Kang Hasan. Kali ini saya ingin membahas soal ketidakbahagiaan. Nggak enak kan kalau nggak bahagia ya. Jadi, orang sering bilang bahagia itu sederhana. Tapi, ada kalanya hal-hal sederhana itu nggak kita sadari dalam pikiran kita. Ya karena kebiasaan berpikir kita yang tidak sehat. Sehingga kita jadi sulit bahagia. Nah, ada beberapa hal atau beberapa contoh yang ingin saya sampaikan. Bagaimana orang bisa tidak bahagia karena cara berpikirnya. Ya, salah satu hal yang mendasar soal kebahagiaan itu adalah ketika seseorang mencapai apa yang dia inginkan, dia merasa senang. Ya, itulah salah satu format kebahagiaan kan. Nah, ketika itu tidak tercapai, orang tidak merasa tidak senang. Ya, ketidaksenangan terus-menerus terjadi, itu menjadi sumber ketidakbahagiaan atau menjadi satu pola ketidakbahagiaan. Nah, bagaimana cara agar kita tidak menjadi orang yang tidak bahagia karena kesalahan berpikir itu? Nah, kita perlu mengenali beberapa bentuk kesalahan berpikir. Ya. Salah satunya yaitu orang yang menggantungkan harapan pada orang lain. Ya, dia punya hal-hal yang bisa membuat dia senang, ya, tapi dia tidak bisa mengusahakannya sendiri. Ya, contoh sederhana misalnya, seorang istri pengen beli tas, tapi dia tidak punya sumber penghasilan sendiri. Jadi yang bisa dia lakukan adalah minta sama suaminya, minta uang. Mas minta uang mau beli tas. Kalau suaminya mengabulkan, dia bahagia, ya dia senang. Kalau suaminya tidak mengabulkan, dia jengkel. Sebaliknya bisa, ini bukan seksis, saya nggak bicara perempuan saja. Laki-laki gampangnya pengen makan sesuatu gitu ya, tapi dia nggak bisa bikinnya. Yang bisa siapa? Istrinya. Ketika ingin makan sesuatu, dia berharap istrinya membuatkan, tapi istrinya misalnya tidak membuatkan, maka dia jadi jengkel, dia jadi tidak bahagia. Nah, itu contoh kecil tentu saja. Nah, ada contoh-contoh lain yang lebih besar. Ya, orang menjadi bahagia kalau dia misalnya naik jenjang karirnya, kan? Tapi dia tidak bisa mengusahakan jenjang karir itu misalnya. Dia berharap bosnya memberi penilaian yang lebih bagus, ya. Berharap orang lain yang berperan dalam kenaikan karirnya, maka dia sulit bahagia. Nah, cara untuk bahagia adalah melepaskan diri dari pola ini. Jangan menggantungkan harapan Anda pada orang lain. Jadilah orang mandiri. Anda ingin sesuatu, itu Anda bisa usahakan. Ya. Atau mungkin bisa dibalik, inginlah sesuatu yang merupakan hal-hal yang bisa Anda harapkan untuk Anda capai. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Jadilah orang mandiri. Ya. Ketika ingin sesuatu, Anda bisa mengusahakannya. Ketika Anda ingin sesuatu, Anda harus menunggu orang lain mengusahakannya, dan orang lain tidak mengusahakan itu untuk Anda, maka Anda sulit menjadi bahagia. Nah, yang kedua adalah orang yang melihat atau berfokus pada hal-hal yang kurang, bukan pada hal-hal yang sudah dia dapatkan. Ya. Misalnya, orang sudah punya rumah, misalnya punya sepeda motor, ya kan, punya TV bagus, punya apa lagi, ya punya tabungan lah misalnya. Tapi dia belum punya mobil. Dia tidak berfokus pada rumah, pada sepeda motor, ya, pada TV, pada tabungan yang sudah dia punyai, yang seharusnya cukup untuk menjadi alasan
buat dia untuk berbahagia, dia fokus pada mobil. Aduh, aku belum punya mobil, nggak enak banget nggak punya mobil ini. Ya dia akan terus-menerus mengorek hal-hal yang belum dia punyai. Ya. Apalagi kalau terkombinasi tadi, itu dia belum sanggup untuk mencapai apa yang dia belum punyai itu, maka dia akan terus mendera, menyiksa diri dia dengan hal-hal yang tidak dia punyai tadi. Ya. Tidak puasan terhadap hal yang tidak dia punyai. Padahal dia punya cukup alasan untuk membahagiakan dirinya dengan apapun yang dia miliki. Ya, ini berbahaya. Ya. Ditambah lagi kalau ekspektasi yang kurang-kurang, yang dilihat kurang-kurang itu tidak pula ada di tangan dia kontrolnya. Jadi kombinasi dengan yang pertama tadi. Misalnya seseorang punya pasangan, ya, dia ingin pasangannya itu melakukan A, B, C, D, E misalnya. Tapi yang dilakukan oleh pasangannya cuman A, B, C, D, E-nya belum. Mau dia sibuk ngomong ini, kamu tuh, aku kan butuhnya ini, butuhnya ini. Kenapa kamu nggak lakukan? Kamu nggak cinta sama aku. Padahal dia sudah punya A, B, C untuk melihat, oh betapa dia tuh sudah melakukan A, melakukan B, melakukan C. Dia udah sebenarnya udah cinta sama aku. Bahkan dia cuma melakukan A pun seharusnya itu bisa menjadi sumber kebahagiaan. Ya kan? Nah, ini berkombinasi dengan nomor 1. Orang tidak bisa kita kontrol. Orang lain tidak bisa kita kontrol. Dia melakukan A, B, C, D, E. Yaitu lebih kepada keinginan dia untuk melakukannya atau tidak. Kita nggak bisa kontrol orang lain, kan? Ya, artinya kita menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain yang nggak bisa kita kontrol. Padahal kita sudah punya tadi A, B, C untuk berbahagia. Kalau dalam bahasa agamanya itu mungkin orang yang nggak bersyukur, jadi nggak berbahagia. Ya. Nah, masih terkait dengan ini, yang ingin mengontrol orang lain, ya, mengontrol orang, berharap orang lain itu berperilaku, bertindak persis seperti apa yang kita inginkan. Ini gawat kalau di kantor ada seorang atasan yang bersikap seperti ini, gawat ya. Misalnya itu akan menjadi sesuatu yang dalam manajemen itu disebut micromanagement. Misalnya kita minta seseorang bikin surat. Surat tentu aja ada formatnya kan, format standar. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang ya boleh dong bebas gitu ya. Atau kita suruh orang bikin spanduk. Nah, kita mau spanduk itu sesuai dengan selera kita. Ini detail banget. Ini warnanya begini, ini warnanya begini. Itu akan jadi micromanagement. Akhirnya, ya kalau micromanagement itu kita harus terjun ngecek satu gitu. Ada orang yang punya kecenderungan seperti ini. Nah, yang lebih parah lagi adalah yang mau dia kontrol itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikontrol. Ya, yang paling ribet nih kan di rumah nih. Anak pakai baju kuning, kita nggak suka, lu jangan pakai baju kuning, pakai baju ini aja, warna merah. Ya. Anak pengen beli baju warna pink, nggak boleh kamu pakai pink, kamu pakai warna hijau saja misalnya. Ketika kita semua serba ingin mengontrol dan orang lain itu termasuk anak kita, sebenarnya punya keinginannya sendiri. Dan ketika dia ingin menjalankan keinginannya sendiri, tidak sesuai dengan kehendak kita, maka kita menjadi jengkel, kita menjadi tidak bahagia. Maka hilangkan kebiasaan ingin mengontrol orang lain itu. Ya. Jangan biasakan untuk berharap orang itu 100% sesuai dengan kehendak kita. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, tidak sanggup melihat kenyataan sebagai kenyataan. Artinya tidak sanggup menerima kenyataan. Ya, misalnya orang punya anak kecil lah ya. Kecil
umur 7-8 tahun itu kan sedang ribut-ributnya kan. Anak pertamanya 8 tahun, anak keduanya 6 tahun. Nah, lari-larian, loncat-loncatan, ribut, nangis. Bapaknya enggak senang. Jangan ribut. Diam sebentar anaknya. Ya kan? Habis itu ribut lagi. Udah dibilangin jangan ribut. Ya, diam sebentar anaknya. Habis itu ribut lagi. Kenapa? Ini orang tua yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak kecil itu memang ribut. Anak kecil itu memang suka main. Dia berharap kenyataan lain bahwa anak kecil itu kalau dikasih tahu langsung patuh seperti tentara. Ya, ini kesalahan berpikir lagi. Orang seperti ini akan susah bahagia. Ya. Bahkan ya mohon maaf ada yang sampai menganiaya anaknya. Gara-gara soal-soal seperti ini. Kenapa? Ya itu tadi, orang yang tidak bisa menerima kenyataan sebagai kenyataan. Nah, kita harus pandai-pandai memilah mana kenyataan-kenyataan yang memang harus kita terima. Kita harus berdamai dengan kenyataan itu agar kita menjadi orang yang berbahagia. Nah, yang terakhir, ya sebenarnya ada banyak nih, saya hanya akan sampaikan 5. Yang terakhir adalah orang yang mengharap hal-hal yang tidak masuk akal. Yang nggak masuk akal tetap diharapkan terjadi. Hal-hal yang secara nalar sosial tidak boleh terjadi, diharapkan terjadi. Ya, ada banyak nih orang yang seperti ini. Misalnya contoh, seorang istri ya minta ditemani suaminya pergi. Padahal suaminya hari itu harus kerja. Nggak bisa, aku hari ini harus kerja. Ya udah hari ini nggak usah masuk aja misalnya. Ada orang yang dengan enteng seperti itu bilang, udah nggak usah masuk aja hari ini, kenapa sih? Sekali-sekali katanya. Padahal yang namanya masuk kerja itu kan sesuatu yang sifatnya wajib ya. Kecuali ada alasan yang darurat ya, yang tadi cuma nemenin istri itu tidak masuk dalam kategori alasan darurat. Nah, orang seperti ini sulit bahagia ketika keinginan dia tidak dikabulkan karena tadi melanggar norma sosial. Dia tidak menganggap diri dia salah, orang lain yang salah. Nah, ini cara berpikir yang juga salah. Ada banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita ungkapkan, tapi poinnya adalah kehidupan sosial itu berlangsung mengikuti aturan. Ya, aturan itu ditetapkan oleh manusia ya dengan prinsip-prinsip yang ya sesuai nalar lah gitu ya, sesuai nalar. Nah, ketika seseorang minta hal-hal yang tadi tidak sesuai nalar itu, ya otomatis dia akan ditolak, dan ketika dia ditolak, dia merasa tidak bahagia. Nah, sekali lagi kunci untuk hidup bahagia itu salah satunya adalah men-set pikiran kita untuk selalu logis ya, selalu berpikir, memutuskan, menginginkan sesuatu berdasarkan logika, rasio yang benar ya. Dengan begitu kita tidak akan melanggar aturan-aturan sosial atau ditolak orang karena orang tidak mau melanggar aturan sosial. Nah, dengan demikian hal-hal yang menjengkelkan, yang tidak menyenangkan itu bisa kita hindari. Itu saja pengingat dari saya ya. Masih ada banyak sebetulnya contoh-contoh hal-hal yang membuat tidak bahagia, tapi untuk sementara sekian dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap berpikir ya, tetap berpikir dengan nalar yang benar. Dari situ akan tumbuh sikap yang benar, dan dari situlah Anda akan merasa bahagia ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di topik yang lain.